berhasil tuh ketemu sama si bapaknya. Aku berobat di sana lagi kemarin ya, bulan kemarin gitu, kontrol gitu. Katanya aku juga sempat skip dulu tuh, gak minum obat selama berapa hari, selama seminggu, karena iyalah dilema itu ya, bukan dilema sih, ya karena si bapaknya gak tahu statusnya gitu gimana gitu, sampai skip dulu tuh minum obat. Nah terus aku berobat di sana, ketemu sama si bapaknya, terus ditanya gimana nih seminggu gak minum obat, gimana gitu reaksinya, terus dan lain-lain. Terus aku dikasih obat lagi seperti biasa gitu, itulah ya teman-teman. Nah terus kesininya aku tuh berpikir ke suami aku gitu, Abi ini kan berobatnya ke rumah sakit aja gitu, sama aja, mending pakai BPJS aja lah gitu. Kalau ke rumah sakit kalau sama ke rumah sakit mah gitu. Nah sedangkan pas waktu itu kan pas waktu sekarang kemarin aku kan nggak punya tuh ya BPJS gitu, karena dulu tuh pernah punya BPJS pas waktu suami aku masih kerja di PT gitu. Nah itu di cover PT gitu BPJS-nya. Dan pas waktu suami aku resign keluar gitu, gak kerja lagi di PT itu, karena suami aku berkeputusan untuk pulang kampung dan pengen di kampung aja gitu kerja, usaha-usaha dan lain-lain gitulah ya. Aku juga pernah ceritain mungkin ya, ada di beberapa video gak tau yang mana gitu. Nah jadi itu tuh dinonaktifkan gitu, dan itu tuh si uang yang telah kita kumpulin gitu, yang apa ya, yang biasa uang bulanan yang dipotong dari si PT-nya gitu, itu bisa dicairin gitu. Waktu itu cair ya, terus langsung dinonaktifin gitu. Nah terus teman-teman, aku berpikir lagi nih gitu ya, mau daftar BPJS aja gitu, mau daftar BPJS aja. Nah terus aku itu ya kayak nanya-nanya gitu ya di IG, gimana sih caranya cara daftar BPJS bla 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 bla. Terus ada tuh yang nyaut temen aku waktu SMA gitu, siapa sih namanya, lupa ya si itu, tapi kebayang lah wajahnya gitu. Katanya Pin, aku punya nomor BPJS gitu, jadi bisa via online katanya daftarnya, biar gak kan kalau ke kantor BPJS tuh ya yang pengalaman gitu, pengantrinya banyak, antriannya beribet dan lain-lain banyak gitu. Katanya mendingan lewat online aja gitu. Terus gimana caranya? Katanya ini nih, kamu hubungi ini nih yang BPJS ada kayak Pandawa gitu ya. Jadi kayak ada nomor kantor BPJS di daerah aku gitu. Terus aku tuh hubungi ya si nomor tersebut gitu. Terus ya di sana daftar mau lihat status aku dulu gitu ya, status kan di itu ya, diminta filenya gitu, baik itu dari KTP-nya apanya gitu, kakaknya, kelengkapannya gitu. Dan ternyata aku itu katanya masih aktif di apa aku tuh udah terdaftar gitu di BPJS gitu. Karena aku gak bisa jelasinnya, jadi gini aja ya, aku perumpamain dulu gitu ya. Nah teman-teman, kita itu kan suka berobat ya biasanya kalau sakit gitu. Dan kita tuh biasanya gitu, yang langsung terpikirkan itu, kita tuh suka berobat ke dokter gitu, tapi ke dokternya itu ke dokter umum gitu teman-teman. Kalian kebayang nggak sampai sana? Nah maksud aku, tingkat pertama itu yang diperiksanya itu, yang dilayaninya itu sama dokter umum gitu.
Nah, itu tuh paskes pertama gitu. Kalau paskes selanjutnya, paskes keduanya itu tuh bisa kayak dilayaninya gitu sama dokter ahli, dokter spesialis gitu teman-teman, yang kayak ada di rumah sakit ada, yang buka klinik ada gitu. Ngerti gak sampai sana? Misal paskes pertama aku didaftarkan di puskesmas, atau ada juga yang ini kalau aku kan di puskesmas gitu, tapi mama aku di klinik gitu. Itu tuh yang diperiksanya itu dan pelayanannya itu diperiksanya itu sama dokter umum ya, bukan dokter spesialis. Nah, itu adalah paskes pertama, teman-teman. Ngerti nggak sampai sana? Nah, terus kalau kita mau berobat ke psikiater, nah itu tuh nggak bisa kalau di kayak di paskes pertama gitu ya, kayak di puskesmas itu nggak ada psikiater. Tapi nggak tahu ya kalau di kota-kota besar gitu atau di apa, soalnya kayak di Jakarta gitu atau di mana ya, itu tuh ada gitu ya yang yang buka gitu, yang di puskesmasnya itu ada ahli jiwa, ada psikolognya gitu. Kalau ahli jiwa sih gak tahu sih ya, tapi rata-rata kalau ahli jiwa itu di paskes kedua gitu, di paskes pokoknya tingkat kedua gitu ya, tingkat selanjutnya gitulah pokoknya. Tuh misalkan paskes pertama tuh puskesmas atau kayak klinik yang dilayani oleh dokter umum, bukan dokter spesialis gitu, bukan dokter ahli. Yang maksudnya dokter ahli itu kayak misal nih ya, kan ada spesialis dalam, spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis dokter ahli ya. Itu tuh yang bener-bener mereka tuh dokternya tuh khusus gitu, yang menangani kalau misalkan jantung ya jantung aja gitu, yang paru-paru aja gitu, yang jiwa gitu, yang misalkan ahli dalam kayak perlambungan apa gitu, lambung gitu, itu kan ada ya yang kayak gitu. Nah, psikiater itu adalah ya kayak ahli gitu, ahli, dokter ahli. Jadi kita itu kalau mau berobat ke psikiater dan pakai BPJS itu tuh kita harus minta rujukan dulu dari paskes pertama tadi. Nah, paskes pertamanya itu kita ada yang di puskesmas, ada juga yang di klinik gitu, klinik yang dilayani oleh dokter umum gitu teman-teman. Ngerti nggak sampai sana? Nah teman-teman, aku kan daftar ya, daftar BPJS. Nah terus aku paskes pertamanya itu di puskesmas gitu. Tadinya mau di klinik sih, mau di dokter umum gitu, tapi aku malah kepencetnya tuh nggak tahu sih, kemarin jadi ke puskesmas gitu. Nah tapi pas waktu aku minta rujukan gitu, aku datang kan ya ke puskesmas gitu. Aku itunya daftar si BPJS-nya itu mandiri ya, yang bayar kelas 3 tingkat 3 sebulannya itu 35.000 per orang gitu. Tapi kalau misalkan BPJS itu kan harus satu kakak gitu. Kalau kita mau punya BPJS, kita itu daftarinnya harus satu keluarga. Jadi misalkan satu kartu keluarga kalian gitu, di dalam satu kakak kalian ada 4 orang gitu. Nah itu kelas 3 misalkan 35.000 kali 4 gitu, harus kayak gitu. Aku di kartu keluarga aku ada 3, aku, suamiku, sama anak aku. Nah jadi 35.000 kali 3, 105.000 per bulannya gitu. Kalau yang kedua ketiga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gak tahu ya harganya, lupa gitu. Kayaknya berapa ya, 80, 75 yang kedua gitu. Kalau yang paling bagus tuh yang kelas 3 itu 150 gitu kalau nggak salah. Nah, aku kan ke puskesmas gitu. Nah, pas ke puskesmas gitu, gini ya teman-teman, aku kan daftar terus aku juga download aplikasi si JKN itu ya. JKN itu
di Play Store gitu. Itu kan bisa ya, bisa ngedetect gitu kita status BPJS-nya di mana gitu. Itu tuh bisa kayak kalau misalkan kita berobat itu tuh bisa kayak ngambil antrian, itu tuh bisa loh di aplikasi JKN itu. Nanti aku taruh ya di deskripsi box kalau kalian mau download aplikasinya, atau kalian bisa carilah di Play Store gampang mobile JKN gitu. Nah terus aku kan ke puskesmas tuh mau minta rujukan. Nah sebelum itu aku punya tips dulu bagi kalian semua yang kalau misalkan yang mau minta rujukan ke psikiater itu, ini yang harus kalian ingetin. Jadi kalau misalkan kita mau minta rujukan tuh gak bisa kayak gini ya teman-teman. Ke pendaftaran nih kita ya, Kak mau minta rujukan ke spesialis ini gitu, gak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh tetap harus diperiksa dulu sama dokter umum yang ada di Paskes pertama itu gitu. Dan sebagian dokter umum itu ada yang susah gitu, maksudnya ada yang ini tuh bisa ditangani dulu deh kayaknya gitu sama dia gitu, sama beliau gitu, sama si dokter umum itu gitu, bisa ditangani dulu gitu, dan nanti dikasih obat biasa dan lain-lain gitu, nanti bisa bolak-balik lagi gitu. Nah jadi menurut pengalaman aku, kalau kalian mau langsung mudah gitu dikasih rujukan sama si dokternya, itu tuh kalian bilang udah bener-bener capek dan ini penyakitnya gak jelas gitu, kalian keluhkan pikiran aja gitu. Jadi bukan ini tuh kerasanya lambung gitu, apa lambung. Nah jadi harus dominannya itu pikiran. Kalau yang memang bener-bener si anxiety-nya gitu ya, si kecemasan berlebihnya tuh kayaknya kecemasan berlebihnya lebih banyak deh gitu ketimbang keluhan di fisiknya gitu. Nah jadi kalian harus bener-bener mendominasikan keluhannya itu di pikiran, di psikis gitu teman-teman. Jadi si dokternya itu bakalan mudah loh ngerujuknya gitu. Oh iya oke, saya rujuk gitu, karena dokter umum tuh bener-bener gimana ya, jadi nggak ada lah obat-obatan ahli jiwa di dokter umum tuh nggak ada gitu. Jadi pasti insya Allah mudah gitu ya, mudah. Nah tapi itu syaratnya jangan banyak-banyak ngeluhin lambung. Kalau misalkan memang kalian itu kok ngomongnya gini-gini aja, malah banyak pikirannya gitu, banyak keluhan pikirannya gitulah teman-teman gitu. Gini aja ya, nih saya tuh punya kecemasan berlebih gitu, ini tuh kayak punya asam lambung gitu, tapi udah berobat kesana kemari gitu, tapi ini tuh kayak gak jelas gitu, dan ini tuh yang dibilangin itu, dan ini ya apa ya, syarat juga ini dari aku, kalau kalian berobat ke psikiater itu memang yang udah bener-bener medical check up itu yang diperiksa keseluruhan badan kita. Aku kan gini ya, kata dokter jantung, kata misalkan pengecekan USG gak ada apa-apa, di ronsen itu gak ada apa-apa, misalkan udah dicek ini itu hanya keluhan, ini tuh hanya keluhan asam lambung aja deh gitu. Nah kalau udah kayak gitu, apalagi cek EKG, cek yang rekam jantung itu, kalau normal itu ya, karena kan yang asam lambung tuh khas banget ya, suka berdebar-debar gitu kan. Nah kalau kalian pas dicek ini itu udah capek dan hasilnya normal, nah kalian berobat aja gitu ke psikiater, dan kalau punya BPJS minta rujukan aja gitu.